tergabung dalam Papdesi Kabupaten Probolinggo mendatangi Polres Probolinggo. Kedatangan para kepala desa ini guna melaporkan LSM sekaligus wartawan dalam kasus pencemaran nama baik terhadap salah satu kepala desa. Puluhan kepala desa di Kabupaten Probolinggo yang tergabung dalam Papdesi mendatangi Polres Probolinggo. Kedatangan puluhan kepala desa ini merupakan bentuk solidaritas sesama kepala desa untuk mendukung Kusnadi, salah satu kades Kalidandan, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten setempat yang hendak melaporkan oknum LSM sekaligus wartawan pada Kamis siang. Rombongan kepala desa ini langsung menuju ke SPKT Polres Probolinggo. Usai melapor ke SPKT, rombongan kepala desa langsung menggelar audiensi bersama Kapolres Probolinggo. Ketua Papdesi Kabupaten Probolinggo Supriyanto menyampaikan apresiasi kepada pihak kepolisian yang telah terbuka dan memberikan ruang untuk melakukan audiensi bersama. Ia berharap bisa menindaklanjuti laporannya terhadap oknum LSM sekaligus wartawan tersebut. Terima kasih kepada kepolisian yang beri waktu. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, yang kedua, saya juga menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan kades, bapak kades maupun ibu kades yang sudah punya rasa empati dan support moral. Mudah-mudahan apa yang menjadi dinamika hukum hari ini betul-betul objektif. Setuju? Tidak kumpul. Tidak kumpul ya. Oleh karena itu kita tetap kawal ini dan kita tidak merasa dan tidak pernah membungkam fungsi sosial kontrol. Setuju? Setuju. Kita menghormati LSM yang punya legalitas. Setuju? Setuju. Kita menghormati pengawasan eksternal dan internal. Setuju? Setuju. Oke. Hari ini sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada semuanya dan mohon tidak membuat gaduh karena kita jaga institusi kepolisian, kita jaga marwah profesi kepala desa. Dan terkait kuasa hukum saya juga menyampaikan terima kasih. Kebetulan beliau ini adalah ketua PP sehingga hak beliau mengajak anggotanya perlu kita sampaikan juga. Dan dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, kita tidak intervensi pada persoalan hukum. Karena itu sudah dikuasakan kepada kuasa hukum atas nama Bapak Samiran. Jadi perlu diketahui, sehingga tidak ada kemudian tafsir yang berkembang, sehingga akan menyudutkan pihak-pihak. Setuju? Setuju. Terima kasih. Kemudian hari ini saya mohon 10 perwakilan inti, bukan berarti kita tidak penting teman-teman. Saya terima kasih karena permintaan dari kepolisian memohon perwakilan Papdesi 10 orang. Jadi saya mohon pengertiannya, bukan kita tidak ingin bapak-bapak mendengar apa yang menjadi komunikasi kita. Saya berharap dimaklumi karena saya mohon perwakilan 10 orang. Setuju ya? Setuju. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan selamat di jalan. Kita tetap berjuang demi marwah profesi kepala desa yang baik dan benar. Kuasa hukum Kades Kalidandan Samiran menyampaikan kehadirannya untuk melaporkan oknum wartawan sekaligus LSM yang telah mencemarkan nama baik kliennya melalui pemberitaan di salah satu media. Tak hanya itu, ia yang juga menjabat sebagai ketua LSM melaporkan Kades Kalidandan ke Kejaksaan Kabupaten Probolinggo atas dugaan penyalahgunaan anggaran desa. Tindak pidana laporan palsu pencemaran nama baik 3310, 311 dan 317 yang notabene kita laporkan terlapornya inisial H yang saat ini yang bersangkutan adalah aktivis LSM dan juga selaku media menurut dia. Tetapi laporan kita perlu saya jelaskan secara garis besar bahwa Pak Kades Kalidandan dilaporkan ke kejaksaan dengan di blow up di media bahwa melakukan penyalahgunaan anggaran tahun 2021 ya. Padahal sesuai dengan SK Bupati TMT 14 2022 Pak Kades ini baru menjabat tahun 2022. Ya, kalau ada laporan tahun 2021 berarti laporan tersebut adalah laporan palsu. Ya.
Terus saya juga mengacu pada surat yang dikirim oleh Dewan Pers bahwa inisial H ini tidak terdaftar baik nama maupun alamat atau penanggung jawab di Dewan Pers untuk media yang dimiliki. Yang sementara ini kalau kita mengacu pada pasal 12 Undang-Undang 40 tahun 99 tentang Dewan Pers adalah harus terdaftar nama, harus terdaftar alamat, harus terdaftar penanggung jawab dari media itu. Menurut kami, karena tidak terdaftar di Dewan Pers, bahwa hasil karyanya bukan merupakan bentuk karya jurnalistik, tetapi merupakan hasil pribadi yang tidak tunduk pada Dewan Pers atau Undang-Undang 40 tahun 99 atau kode etik pers, ya kan? Tetapi tunduk pada delik pidana, yaitu pasal 310, 311, 317. Hari ini saya melaporkan perbuatan oknum tersebut supaya apa? Kita tahu, kita sepakat kepala desa tidak membungkam adanya kritik, betul tak? Betul. Tetapi harus legalitasnya harus jelas, ya kan? Legal standingnya harus jelas. Kalau LSM, ya harus organ itu betul-betul terdaftar di Kesbangpol. Kalau media harus terdaftar di Dewan Pers, kan begitu, ya kan? Kalau tidak terdaftar di Dewan Pers bahwa hasil karyanya bukan hasil karya jurnalistik tapi adalah hasil karya pribadi. Nah, inilah kita melapor ke Polres. Harapan kami semua dengan kepala desa yang hadir hari ini termasuk Pak Kusnadi, setelah laporan tadi kita serahkan ke SPK, kita serahkan, diterima, mendorong Polres segera melakukan tindakan hukum, yaitu melakukan proses penyelidikan dengan memeriksa pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan pengaduan kami dan melakukan penyidikan. Segera perkaranya dilimpahkan ke kejaksaan dan kejaksaan melakukan penuntutan di Pengadilan Negeri Keraksaan supaya ini tidak menjadikan presiden dulu ke depan dengan mengatasnamakan media abal-abal ini karena nggak terdaftar di Dewan Pers, begitu ya? Sepakat ya? Ini adalah kita harus tunduk kepada apa yang disampaikan Dewan Pers di surat yang dikirim ke kita. Itu rekan-rekan, terima kasih. Dari Probolinggo, Jawa Timur, tim liputan melaporkan.